ketika Bapak Ibu diuji oleh istrinya yang cerewet, langkah demi langkah apa? Ini mulai masalah nih. Apa yang perlu disiapkan? Air panas. Kan enggak, paham nggak ini maksud saya? Artinya ternyata apa? Orang bermasalah itu bukan karena masalahnya. Orang bermasalah itu karena nggak mengerti langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa. Paham nggak nih Bapak Ibu ini? Kan kalau teh manis Bapak Ibu nggak ada masalah karena Bapak Ibu udah tahu. Oh saya harus siapkan air, panas, gula, teh kan ngerti. Tapi ketika misalnya perusahaan kita bangkrut, ya, anggaplah suami kita hilang misalnya, atau anak kita tidak nurut kepada kita, apa langkah demi langkahnya? Nah ini yang harus Bapak Ibu kuasai. Supaya apa? Supaya nanti pas punya masalah itu Bapak Ibu udah tidak bingung, ini apa yang harus dilakukan. Jadi orang bermasalah itu karena nggak mengerti langkah demi langkah yang harus dijalani. Padahal mohon maaf ya, di dalam Al-Quran tuh ada nggak langkah demi langkah menjalani ujian? Ada. Makanya fungsinya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Jadi nanti Bapak Ibu tuh kalau punya masalah, mikir atau mengikuti petunjuk? Hah? Loh, kalau Bapak Ibu mikir petunjuknya buat apa? Kan maksudnya dikasih petunjuk itu kan mempermudah Bapak Ibu di dalam menjalani permasalahan hidup kan? Nih, setiap masalah ada nggak langkah demi langkahnya? Ada. Jadi akhirnya apa? Bapak Ibu memang secara sadar tidak sadar dipaksa Allah untuk mengikuti petunjuk. Pertanyaan saya, berarti ketika masalah datang, ketika masalah kita datang kepada kita, langkah pertama apa yang harus kita lakukan ketika masalah datang? Mencari. Mencari kemana Pak? Oke, nah tadi saya bilang ya, berarti kita harus memahami langkah demi langkahnya. Berarti langkah yang pertama ketika masalah datang apa? Apa Pak? Menerima. Kepadamu. Kalau Allah memberikan suatu permasalahan, bencana, kemudaratan, apapun kepada kita, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali Allah. Iya. Pertanyaan saya, berarti semua permasalahan yang kita hadapi yang bisa menyelesaikan siapa? Baca lagi. Ulang lagi Mas Rio. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti yang bisa menyelesaikan masalah kita siapa? Hanya Allah. Hanya Allah. Berarti kapan masalah kita selesai? Ketika kita sudah memenuhi syarat, pasti selesai. Berarti kalau belum selesai, pasti kita belum memenuhi syarat. Ya. Ibadah apa yang harus dilakukan? Agar ikhtiar yang kita lakukan itu benar-benar niatnya ibadah. Karena kalau tidak sia-sia Bapak Ibu berikhtiar. Surat Yunus ayat 107. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, kalau Allah memberikan suatu permasalahan, bencana, kemudaratan, apapun kepada kita, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali Allah. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah kan yang kita kejar kan bersama Allahnya Pak Mbak. Mohon maaf, solusi sama bersama Allah lebih penting mana sih? Enggak, menurut sekarang Bapak Ibu, lebih penting solusi atau lebih penting sabar sih? Nah, alhamdulillah. Jadi selama Bapak Ibu berpikir masih solusi, penyelesaian, Bapak Ibu nggak akan mungkin sabar. Karena niat itu nggak bisa dibagi dua, Pak. Itu dipakai untuk Bapak Ibu ngikuti petunjuk. Jadi bukan besok bagaimana, menurut petunjuk bagaimana gitu loh Pak.
Allah nggak perlu kemampuan kita. Allah perlu akhlak kita kepada Allah. Apakah kita layak ditolong atau tidak? Loh berarti gimana Pak Guru? Masuk ke jalani tapi ridho. Ya Allah mau dibayar enggak dibayar pokoknya saya ikhtiar ya Allah. Terserah orang mau maki-maki saya seperti apapun, saya akan tetap ikhtiar. Saya ridho ya Allah. Karena saya ikhtiar agar Allah layak menolong saya. Jadi tujuan saya rubah. Yang tadinya bingung besok bayar apa, yang tadinya bingung nanti dimaki-maki seperti apa, saya udah gak peduli Pak. Yang buat saya peduli adalah bagaimana saat menjalani ujian, agar akhlak saya terjaga kepada Allah. Mohon maaf ya. Surat An-Nahl ayat 52. Perhatikan. Ini perintah Allah itu cuma taat soalnya. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Terus? Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Dari awal kita lahir sampai mati itu kita tuh memang taat menjalankan perintah Allah. Nanti Allah cukupi karena Bapak Ibu memang hanya beribadah. Kayak kita kerja di perusahaan. Bapak kerja di perusahaan itu digaji nggak sama perusahaan? Perumahannya disiapkan nggak? Selama Bapak taat menjalankan perintah perusahaan. Masa perusahaan aja bisa begitu, Allah tidak bisa begitu? Nah cuman kadang-kadang kalau Bapak Ibu modus, itu yang lain. Jadi Bapak Ibu itu niatnya sholat, zikir, puasa itu hanya menjalankan perintah Allah. Nanti Allah yang cukupi. Karena Bapak Ibu sudah menjalankan perintah Allah. Sekarang tolong dijawab. Gak apa-apa, bagus. Bapak nanya itu jadi lebih jelas. Ya, jadi lebih jelas. Surat An-Nahl ayat 52. Perhatikan. Ini perintah Allah itu cuma taat soalnya. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Terus? Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Dari awal kita lahir sampai mati itu kita tuh memang taat menjalankan perintah Allah. Nanti Allah cukupi karena Bapak Ibu memang hanya beribadah. Kayak kita kerja di perusahaan. Bapak kerja di perusahaan itu digaji nggak sama perusahaan? Perumahannya disiapkan nggak? Selama Bapak taat menjalankan perintah perusahaan. Masa perusahaan aja bisa begitu, Allah tidak bisa begitu? Nah cuman kadang-kadang kalau Bapak Ibu modus, itu yang lain. Jadi Bapak Ibu itu niatnya sholat, zikir, puasa itu hanya menjalankan perintah Allah. Nanti Allah yang cukupi. Karena Bapak Ibu sudah menjalankan perintah Allah. Al-Baqarah 1. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nih lihat syaratnya Pak. Doa dikabulkan tuh ini. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Terus? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Siapa yang janji? Allah. Allah janji mengabulkan doa kita semua. Tapi kita lihat syaratnya. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah. Ayo, niatnya harus apa? Hanya menjalankan perintah Allah. Dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Berarti berdoa itu syaratnya apa? Niatnya harus hanya menjalankan perintah Allah. Kenapa jadi supaya dikabulkan? Kita tahu caranya. Jadi bukan kita yang nyari tahu ya. Orang tuh banyak. Aduh saya tuh salah apa enggak kan ketemu mas? Karena harus Allah yang memberitahu. Bagaimana caranya? Tadi caranya sudah saya kasih tahu sebenarnya. Cuman ini dipertajam. Silakan. Surat Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, apa syaratnya? Niscaya Dia akan memberikan furqan. Sebentar. Taat dulu terhadap semua kejadian yang Allah izinkan. Taat. Saya nggak tahu baiknya di mana, tapi saya terima ya Allah. Nah itu baru nanti Allah kasih tahu. Terus? Niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil. Jadi tahu nggak salahnya di mana? Karena kita mencari tahu atau karena Allah memberitahu? Kenapa Allah memberitahu? Karena dari awal pas Bapak Ibu diberikan kejadian, Bapak Ibu taat, terima. Ngerti? Terus? Dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kata kuncinya takwa ya. Satu lagi Mas Ridho, ayat 203. Jadi nanti Allah yang kasih tahu Pak. Surat 7 ayat 201 Mama. 201. Nah. Jadi nanti saya ulang ya, tugas kita tuh menerima, taat aja dulu. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya
orang-orang yang bertakwa. Apa salah syaratnya? Karena setan akan menutup. Bapak Ibu bilang tidak tahu kesalahannya. Terus? Apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, Kan setan menutup nih agar Bapak Ibu nggak tahu kesalahannya kan? Kalau tahu kan nanti tinggal tobat, minta ampun kan? Terus? mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kesalahan itu karena apa? Karena diberitahu oleh Allah. Kenapa Allah memberitahu? Karena Bapak Ibu taat, bertakwa saat diberikan suatu kejadian. Padahal mohon maaf ya, dasarnya manusia itu ketika dikasih masalah, nerima dulu atau ngeyel dulu. Itu yang membuat Bapak Ibu makin tersesat. Padahal tadi menerima tidak menerima bisa ditolak nggak? Nggak bisa, makanya Bapak Ibu terima dulu. Makanya tadi saya bilang, pas ada masalah, udahlah terima dulu supaya nanti Allah kasih tahu salah Bapak Ibu tuh di mana. 201. Ke lapangan, Ustaz. Ke lapangan itu diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita pasrah, ikhlas. Ya. Itu Ustaz. Betul, betul. Ketika ke lapangan itu belum hadir dalam diri kita, berarti apakah karena mungkin ada yang salah atau gimana, Ustaz? Coba, sekarang saya mau bertanya ya. Kalau Allah akan memberi kelapangan, berarti diawali dari mana? Kalau Allah akan membukakan kelapangan, berarti diawali dari apa? Hah? Ya udah 65 ayat 7. Kita buka ayat. Bagus ini. Jadi Bapak Ibu tuh harus ngerti dulu polanya. Nah kalau kelapangan itu muncul dari kelapangan, kan nggak mungkin Pak. Masa kelapangan muncul dari kelapangan? Allah kalau memberikan kelapangan pasti diawali dari kesempitan. Supaya apa? Nah itu yang pertanyaannya. Silakan. Surat At-Tolak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah mereka memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Terus? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Berarti ini bicara akal atau bicara iman? Iman dulu, perhatikan. Terus setelah itu? Allah kelak akan memberikan kelapangan Setelah setelah dari apa? kesempitan. Berarti kalau Bapak Ibu akan Allah buat kelapangan setelah Bapak Ibu mengalami apa? Berarti kesempitan itu agar Bapak Ibu menderita atau agar Bapak Ibu yakin sama Allah? Biasanya Bapak Ibu ketika dikasih kesempitan, yakin atau menderita? Nah. Lah itu salahnya. Oh gimana Allah akan memberikan kelapangan kalau Bapak Ibu tidak didalami kesempitan?